Baiklah teman-teman, di dalam video saya ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang pengoleksian benih. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu benih. Benih adalah bagian tanaman yang berguna untuk proses berkembang biak. Adapun benih ini dapat berupa biji atau bagian tanaman lainnya. Jika kita senang bercocok tanaman, kamu perlu mengetahui ciri-ciri benih tanaman yang baik. Adapun ciri-ciri benih yang baik ialah benih yang sudah masak secara fisiologis, berisi, masih baru, dan berasal dari pohon yang unggul. Adapun karakteristik lainnya yakni tahan hama dan penyakit yang memiliki daya kecambah tinggi serta memiliki persentase hidup yang tinggi. Dalam pengoleksian benih ini ada banyak macamnya. Yang pertama, pengumpulan benih atau seed collection. Nah, dalam pengumpulan benih ini ada 4 bagian. Yang pertama, perencanaan dan persiapan pengumpulan benih. Yang kedua, pengunduhan, pengumpulan, dan pemanenan benih. Yang ketiga, penanganan buah dan benih antara waktu pengumpulan dan pemprosesannya. Perencanaan dan persiapan pengumpulan benih. Pengumpulan biji yang berhasil biasanya merupakan hasil perencanaan yang matang. Waktu yang cukup diperlukan untuk merencanakan strategi pengumpulan yang praktis dan efisien dan untuk mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Faktor utama meliputi perkiraan panen yang tepat, perlengkapan yang layak, dan pelaksanaan pengumpulan yang tertati. Pengumpulan yang terrinci untuk penelitian memerlukan perencanaan yang lebih baik dan detail daripada pengumpulan yang bersifat rutin, dan perlu survei pendahuluan beberapa tahun sebelum dilakukan penelitian atau tergantung pada keadaannya. Perencanaan dan persiapan pengumpulan benih. Pengumpulan biji yang berhasil biasanya merupakan hasil perencanaan yang matang. Waktu yang cukup diperlukan untuk merencanakan strategi pengumpulan yang praktis dan efisien dan untuk mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Faktor utama meliputi perkiraan panen yang tepat, perlengkapan yang layak, dan pelaksanaan pengumpulan yang tertati. Pengumpulan yang terrinci untuk penelitian memerlukan perencanaan yang lebih baik dan detail daripada pengumpulan yang bersifat rutin, dan perlu survei pendahuluan beberapa tahun sebelum dilakukan penelitian atau tergantung pada keadaannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan persiapan pengumpulan benih itu, yang pertama, pemilihan jenisnya. Jadi, dalam melakukan perencanaan dan persiapan pengumpulan benih, kita harus tahu dulu atau memilih jenis yang sama. Yang kedua, jumlah benihnya itu cukup atau tidak. Yang ketiga, sumber benih atau pohon induk. Nah, dari mana sumber benih itu berasal dan dari mana pohon induk itu berasal. Yang keempat, waktu pemanenan. Nah, waktu pemanenan ini kita harus memerlukan atau memilih waktu pemanen yang baik supaya dalam pengumpulan benih itu baik pula. Yang kelima, metode pengumpulan. Perencanaan dan persiapan pengumpulan benih. Perkiraan panen biji selalu diperlukan oleh kolektor, khususnya pada tahun-tahun ketika produksi biji pada pohon rendah. Perkiraan panen yang baik membantu mengurangi jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan. Panen biji ini dapat diperkirakan dengan 5 metode, yaitu yang pertama, perhitungan bunga. Yang kedua, perhitungan buah muda dan biji muda. Yang ketiga, perhitungan buah dalam satu tanaman. Metode ini meliputi perhitungan total sampai tajuk. Yang keempat, sistem ranting. Yang kelima, penghitungan biji dan pemotongan bagian buah. Itu adalah panen biji yang dapat diperkirakan dalam perencanaan dan persiapan pengumpulan benih. Kemudian, pengunduhan, pengumpulan, dan pemanenan benih. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pengumpulan itu, yang pertama dari segi iklim atau cuacanya, yang kedua kerusakan hutan, yang ketiga ukuran dan tinggi pohon, yang keempat tipe buah atau benihnya, yang kelima masakan khusus pohon, yang keenam identitas pohon induk, yang ketujuh pohon benih musim berikutnya, yang kedelapan efisiensi dan biaya tenaga kerja. Nah, dalam pengunduhan itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pengumpulan. Itulah metode pengumpulan benih.
Pengunduhan benih sebaiknya dilakukan apabila pohon induk dari benih yang akan diunduh telah cukup umur dan sehat. Pohon induk yang sehat dicirikan oleh batang yang lurus serta bebas dari hama atau penyakit. Itu dari Wibisono et al. 2006. Terdapat beberapa teknik pengunduhan yang dilakukan di antaranya. Yang pertama, dipetik langsung dari pohon, yang mana untuk mengambil buah dan bunga merak dari pohonnya digunakan teknik petik langsung dari pohon. Teknik pengunduhan ini dapat disebut dengan teknik memanjat. Diperlukan langkah-langkah yang tepat agar keselamatan pemanjat dapat tetap terjaga. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapan. Dalam melakukan pemanjatan pohon, dibutuhkan adanya kombinasi antara kekuatan fisik ataupun keseimbangan. Selain itu, persiapan alat dan perlengkapan pemanjatan juga harus dipersiapkan guna untuk melindungi pemanjat. Yang kedua, pemanjatan pohon. Pemanjatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan alat seperti dengan menggunakan tangga maupun tali, serta dengan mengombinasikan beberapa alat di bawah ini akan dijelaskan mengenai pemanjatan dengan menggunakan tali dan spurt. Pada saat memulai pemanjatan, kita harus menguasai teknik dan alat dalam pemanjatan pohon. Yang berikutnya, turun dari pohon. Sebelum kita turun dari pohon, pastikan alat dan benih sudah berada di bawah terlebih dahulu. Turun dari pohon dapat menggunakan apabila panjang tali utama tidak cukup dengan panjangnya, maka harus memindahkan ancor pada cabang yang lebih rendah. Setelah kita ukur tinggi pohon dengan tali utama, kita turun dari pohon dengan menggunakan figur 8. Selain dengan figur 8, kita dapat pula menggunakan tali prusik maupun deskender. Yang kedua, merontakkan dengan gala. Untuk mengambil buah saga dari pohonnya adalah dengan menggunakan bantuan alat gala. Metode ini dipakai pada pohon yang tidak terlalu tinggi ataupun biji dalam terlindung dengan baik oleh kulit buah, sehingga tidak rusak ketika jatuh dan batang pohonnya relatif susah untuk dipanjat. Yang ketiga, mengumpulkan buah atau benih langsung di bawah pohon. Untuk mengambil buah gemelina atau yang lainnya, cara yang digunakan adalah langsung mengumpulkan buah atau benih yang berada di bawah pohon. Metode ini digunakan pada pohon yang sulit untuk dipanjat maupun diambil buahnya dengan menggunakan gala. Pengunduhan buah dengan metode ini lebih mudah dari dua metode sebelumnya. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga relatif lebih mudah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengumpulan benih adalah sebagai berikut. Yang pertama, benih yang dikumpulkan adalah benih yang telah masak dan sehat. Yang kedua, pengunduhan dapat dilakukan dengan memanjat pohon menggunakan galah pengunduh dan melalui tangga pemanjat. Benih itu jangan sampai jatuh ke tanah untuk menghindari infeksi penyakit. Yang ketiga, pengunduhan dari lantai pohon atau atas tanah memiliki keuntungan mudah dan murah. Sedangkan kerugiannya, benih kemungkinan besar telah terkontaminasi dan jelek karena terkena hama dan penyakit. Yang keempat, benih dikumpulkan dari induk yang baik, yaitu yang tumbuh pada suatu tapak dan pohon terbaik untuk pada tegakan yang sama. Yang kelima, hindari pengumpulan dari hutan tanaman yang berasal pohon induknya tidak diketahui. Misalnya dari pohon-pohon yang tumbuh pada tapak berbeda dan pohon induk yang jelek. Yang keenam, mutu benih terbaik diperoleh pada saat puncak musim berubah. Yang ketujuh, mutu benih terbaik diperoleh pada saat puncak musim berubah. Yang kedelapan, untuk pohon yang dimanfaatkan kayunya, benih ini dikumpulkan dari pohon yang tinggi dan lurus. Sedangkan jika akan dimanfaatkannya untuk makanan ternak, benih harus dari pohon yang lebat. Yang kesembilan, pohon terpencar dan jarak antar pohon tempat benih itu diminimalkan 75-100 meter. Kesepuluh, jangan mengumpulkan benih dalam karung dan naungan terbuka. Karena apa? Suhu yang tinggi dapat merusakkan benih. Yang berikutnya adalah sumber benih. Nah, sumber benih itu kita harus mengetahui kualitas dan statusnya.
Untuk mengetahui kualitasnya, ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, 1. Pohon atau hutan sembarang. Yang kedua, tegakan benih. Yang ketiga, areal produksi benih. Yang keempat, kebun benih. Adapun yang harus diperhatikan dalam statusnya, yang pertama, teridentifikasi, yang kedua, terseleksi. Nah, dari yang kedua itulah hal yang harus kita ketahui dalam melakukan atau menemukan sumber benih. Sumber benih. Di dalam Permenhub dijelaskan bahwa sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas. Secara umum, sumber benih harus memenuhi persyaratan seperti aksesibilitas atau harus mudah terjangkau, kemudian tegakan telah berbunga atau berbuah, lokasi cukup aman atau terjangkau dari ancaman kebakaran atau penebangan liar dan lain sebagainya. Kemudian tegakan harus sehat atau tidak terserang hama dan penyakit, batas areal jelas dan terkelola dengan baik atau jelas status kepemilikannya, memiliki indikator manajemen yang baik seperti pemeliharaan, perorganisasian, dan pemanfaatan benih. Berdasarkan materi genetik yang digunakan untuk menetapkan sumber benih sebagaimana dijelaskan dalam Permenhub nomor P72/Menhub 2/2009, sumber benih dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, TBT atau tegakan benih teridentifikasi. Nah, TBIT ini yaitu sumber benih dengan kualitas tegakan rata-rata yang ditunjukkan dari hutan alam atau hutan tanaman dan lokasinya teridentifikasi dengan tepat. Yang kedua, TBS, tegakan benih terseleksi. Tegakan benih terseleksi ini yaitu sumber benih yang berasal dari TBT dengan kualitas tegakan di atas rata-rata. Yang ketiga, areal produksi benih atau disingkat dengan APB, yaitu sumber benih yang dibangun khusus atau berasal dari TBT atau TBS yang ditingkatkan kualitasnya melalui penebangan pohon-pohon yang fenotipnya tidak bagus. Yang keempat, tegakan benih atau provenan atau disingkat dengan TBF, yaitu sumber benih yang dibangun dari benih provenannya yang telah teruji.